Shalom, perkenalkan nama saya Cynthia Marandra Jugogo. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memaparkan hasil sajian saya yang berjudul Pokok-pokok Pikiran Paulus. Yang pertama adalah Paulus dan surat-suratnya. Dalam perjanjian baru ada 13 surat yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Paulus. Tetapi yang paling jelas membawa ciri Paulus adalah surat-surat Roma, Korintus, Galatia, dan Filemon. Walaupun demikian, kalau kita hendak mengetahui pokok pikiran Paulus, kita perlu memperhatikan semua surat itu. Surat yang paling disajikan secara sistematis dan berisi pokok pikiran teologi Paulus hanyalah surat Roma. Sedangkan surat yang lain kurang begitu sistematis, malah ada juga yang sangat kurang teratur. Dalam memahami pokok-pokok pikiran Paulus, kita perlu memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, diri pribadi Paulus sebagai seorang Yahudi yang masuk Kristen. Yang kedua, konteks jemaat yang dikiriminya surat. Dan yang ketiga adalah latar belakang dunia Romawi Yunani waktu itu. Yang kedua adalah warisan Yahudi di dalam diri Paulus. Paulus mempunyai latar belakang keyahudian yang sangat kuat, di mana ciri pokok agama Yahudi adalah kepercayaannya kepada Tuhan yang Esa, baik, pemurah, dan hidup. Namun kenyataannya kepercayaan itu mempunyai kontradiksi, di mana di satu pihak Tuhan diakui sebagai pencipta dan penguasa langit dan bumi serta seluruh manusia, tapi pada pihak lain Tuhan diakui hanya sebagai Allah Israel saja dan mengikat perjanjian kekal dengannya. Perjanjian Tuhan yang kekal itu telah tertampung seluruhnya di dalam hukum Taurat. Pada satu pihak, hukum Taurat itu dianggap hukum yang universal, berlaku untuk semua orang, tetapi pada lain pihak diakui bahwa hukum Taurat adalah hukum bangsa Israel sendiri dan tidak ada bangsa lain yang mengetahuinya. Agama Yahudi sangat berkaitan erat dengan nasionalisme Yahudi, karena bangsa-bangsa bukan Yahudi itu harus diyahudikan. Dalam menghadapi agama dan orang Yahudi yang demikian itu, Paulus berpikir lebih jauh, karena ia mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah semesta dunia dengan segala isinya. Jadi Tuhan itu adalah Allah orang Yahudi dan sekaligus Allah orang-orang bukan Yahudi. Tertulis dalam Roma 3 ayat 29, kesimpulannya adalah cukup jelas bahwa Allah tidak memandang bulu, dan pada Roma 2 ayat 11-12 adalah bahwa menurut Paulus, semua manusia itu berdosa kepada Tuhan. Mereka diukur dengan hukum Taurat Yahudi, tetapi diukur dengan hukum dosa dan hukum maut dalam Roma 8 ayat 2 yang bersifat universal dan alamiah. Lalu yang ketiga adalah prakarsa ilahi. Hubungan antara Allah dengan manusia menjadi soal yang sangat serius di dalam agama yang menekankan pentingnya etika monoteistis. Seperti agama Yahudi tertulis dalam Roma 8 ayat 3. Menurut Paulus, prakarsa ilahi yang baru ini seluruhnya merupakan tindakan bebas dan yang bersumber dari Allah saja. Seluruh prakarsa Allah oleh Paulus disebut sebagai anugerah Allah, di mana manusia layak beriman kepada Allah, atau lebih tepat percaya dan berserah kepadanya, serta membiarkan Allah melakukan tindakan anugerahnya kepada kita manusia. Oleh Paulus disebut keselamatan. Keselamatan memiliki arti yang sangat luas dalam dan lahir batin. Pendek kata, keselamatan jiwa, raga, sukma, sekarang, dan seterusnya. Dalam bahasa Ibrani, demikian disebut shalom. Shalom tidak pernah mencakup individual, shalom selalu berarti kebersamaan. Untuk itu, Paulus memakai beberapa bahasa gambaran. 3 diantaranya adalah yang pertama, bahasa gambaran hukum, yaitu pembenaran atau justification, yang tertulis dalam Roma 3 ayat 24, ayat 26, Galatia 2 ayat 15-16 dan lain-lain. Yang kedua adalah bahasa gambaran yang memakai istilah penebusan, yang tertulis dalam Roma 3 ayat 24, Korintus 1 ayat 30, Efesus 1 ayat 7 dan Kolose 1 ayat 14. Yang ketiga adalah bahasa gambaran yang diambil dari upacara ritual keagamaan. Itulah 3 bahasa gambaran yang paling sering diingat oleh pembaca surat-surat Paulus. Paulus memang jeli dalam memilih bahasa gambaran untuk menjelaskan keselamatan yang dimaksudkan. Namun, isi keselamatan seutuhnya hanya bisa dihayati dan dilakukan di dalam hidup orang yang mendapat anugerah Allah itu sendiri. Yang keempat, Allah di dalam Kristus. Seluruh proses baru itu terjadi berdasarkan tindakan Allah di dalam Kristus.
dan tindakan Allah itu terjadi nyata di dalam sejarah, yaitu di dalam kelahiran, kehidupan, pengajaran, dan kebangkitan Yesus Kristus. Bagi Paulus, sejarah adalah medan karya-karya Allah, dan pandangan seperti itu adalah sama dengan pandangan para nabi di dalam Perjanjian Lama. Kemenangan Mesias bagi bangsa Yahudi adalah kemenangan atas penguasa Romawi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi dalam pemikiran Paulus, kemenangan Mesias adalah kemenangan kosmis, yaitu kemenangan atas segala penguasa di langit dan di bumi. Hal penting yang perlu kita catat dalam hubungan ini ialah bahwa kemenangan Kristus itu bukan terjadi di luar sejarah, melainkan justru terjadi di dalam sejarah nyata. Paulus yakin bahwa di dalam peristiwa Kristus Allah telah bertindak secara baru. Lalu yang kelima adalah umat milik Allah. Pokok berikut yang hendak kita catat dari pikiran teologis Paulus adalah pemahamannya tentang umat Allah. Paulus bertemu dengan Kristus untuk pertama kalinya bukan melalui hal-hal lain, melainkan melalui persekutuan pengikut Kristus. Bagi Paulus, gereja Kristus adalah perwujudan dari janji-janji Allah untuk memberkati seluruh bangsa di dunia ini. Dan itulah tujuan sejarah di dunia ini, yaitu sejarah ilahi. Dengan demikian, Paulus melihat bahwa gereja adalah persekutuan jemaat, adalah tubuh Kristus juga, dan kepalanya adalah Kristus sendiri. Demikianlah pemahaman Paulus tentang umat Allah yang dibangun dan bertumbuh di dalam Kristus. Yang keenam adalah hukum di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus secara teknis disebut hidup Kristiani. Paulus menegaskan bahwa orang yang mengikut Kristus dengan iman yang tulus dan sejati itu disangkutkan ke dalam kehidupan Kristus sendiri. Jalan pikiran Paulus jelas sekali menjurus kepada pemahamannya yang lengkap tentang karya Kristus. Paulus seolah-olah mengatakan bahwa tindakan Kristus adalah juga tindakan kita. Kita terlibat langsung dalam tindakan dan karya Kristus itu. Perasaan dan penghayatan itu adalah bagian nyata dari hidup pribadi Paulus sendiri yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dan Paulus benar-benar menuturkan penghayatannya dalam dirinya sendiri. Yang ketujuh adalah permasalahan dalam gereja. Hidup di dalam Kristus itu memang banyak menyangkut masalah pribadi serta mengena dengan rohani pribadi seseorang. Tetapi Paulus berhasil juga menarik banyak dasar-dasar pokok Kristiani yang mengena dengan kehidupan sosial bersama, khususnya dengan kehidupan gereja. Pada masa Paulus, kekristenan itu telah menyebar luas kemana-mana dan berlangsung dengan cukup cepat. Tetapi kekristenan itu sempat menimbulkan akibat-akibat yang kurang diharapkan. Banyak di antara tokoh-tokoh pekabar Injil atau gereja menjadi tinggi hati, lalu memperkembangkan semangat persaingan yang kurang sehat. Persaingan yang kurang sehat itu ternyata masuk juga dalam tubuh gereja Kristen yang muda di kota-kota tersebut. Bagi Paulus, gereja itu adalah satu saja sebagai satu tubuh Kristus dan satu Israel yang baru. Yang kedelapan adalah Roh Kudus di dalam gereja. Pemikiran Paulus masih dipengaruhi oleh latar belakang Yahudi dan pengalaman orang-orang Kristen yang lebih dahulu. Orang-orang Yahudi mempunyai pengharapan mesianis, di mana kelak Tuhan akan memberikan rohnya secara melimpah kepada banyak orang, dan roh itu pula lah yang akan datang kelak kalau Mesias datang memerintah. Di sini roh tidak lagi dimengerti sebagai suatu kekuatan aneh yang bekerja di dalam diri manusia, serta menghasilkan hal-hal yang aneh serta mengherankan. Roh di sini dimengerti dan diakui sebagai suatu gaya dan daya di mana Kristus sendiri hadir secara pribadi di dalam gerejanya. Tetapi semua karya roh dan hasil itu tertuju bagi keutuhan tubuh Kristus yang hidup menurut kehendak Kristus itu sendiri. Lalu yang kesembilan adalah hukum yang baru di dalam roh. Bagi Paulus adalah hal yang penting bahwa kehadiran roh itu, maka manusia dibebaskan dari ikatan hukum Taurat. Di dalam pemikiran Paulus, hukum dalam roh itu sangat erat hubungannya dengan hukum dalam Kristus. Secara singkat, hukum dalam Kristus adalah daya dan gaya hidup menurut teladan Kristus. Daya dan gaya hidup yang demikian itu tidak pernah terpusat kepada diri sendiri, tetapi selalu memberikan perhatian positif kepada orang lain atau sesama. Secara populer, hidup menurut hukum Kristus disebut juga hidup menurut hukum kasih atau agape. Jadi hukum Roh Kudus adalah sama dengan hukum Kristus atau agape. Lalu yang ke-10 adalah pemberlakuan di dalam masyarakat luas.
Ajaran Paulus mengenai kehidupan menurut hukum roh atau hukum Kristus tidak hanya diberlakukan di dalam lingkungan gereja saja, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Paulus percaya bahwa dunia Yunani Romawi adalah dunia di mana gereja berada dan harus memberlakukan ajarannya. Gereja harus menggarami lingkungannya dengan ajaran Kristen yang benar. Lalu yang terakhir atau yang ke-11 adalah Kristus, gereja, dan masa depan. Paulus sangat menekankan kehadiran roh di dalam gereja dan masyarakat, dan juga mutu dan makna hidup baru. Di sini gereja memiliki tugas menyaksikan dan memberlakukan hidup baru itu di dalam dirinya sendiri dan juga masyarakat. Proses ini tidak berhenti pada waktunya sendiri dan di dalam masyarakat, tetapi berkelanjutan terus, dan gereja juga orang-orang Kristen diberi Paulus tugas untuk menggalakkan proses dan pemberlakuan hidup yang baru. Demikian